Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya sangat gembira ada perubahan sedikit. Saya merasa terhormat ada ibu yang mendampingi, ibu dari Ananda Irnanda, ibu Suwarni, dan di samping ibu Suwarni putrinya yaitu Irnanda, yang di sebelahnya Titania, di sebelahnya Didin, kemudian yang sebelah ini Pak Buti, beliau adalah guru kesenian kami. Di samping saya Budi Agustin, beliau adalah Wakahumas dan manajer bakat seni siswa SMA Nasional Malang. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini lagi-lagi kami dihadiahi oleh anak-anak kami hadiah sebuah prestasi. Sekali lagi kami sampaikan ada hadiah prestasi. Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah terindah bagi guru, hadiah terindah bagi orang tua, hadiah terindah bagi pimpinan sekolah adalah ketika anak-anak itu berprestasi. Maka hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, kepada pemirsa semua, bahwa kami sangat gembira dengan berbagai prestasi yang dimiliki oleh anak-anak kami. Dalam minggu ini Bunda, itu ada Mbak siapa? Irnanda. Dari dapat juara apa Mbak? Juara 2 fashion show competition. Yes, diangkat ini trofinya. Nah, tepuk tangan. Berikutnya Mbak Titania dapat kejuaraan apa? Juara fashion show favorit. Sorry, terus? Sama juara 2 foto alisme. Ya, bagus Mbak. Yang berikutnya? Juara 2 Mbak siapa? Mbak Didin. Terus? Juara 2 song cover competition tingkat Indonesia. Tingkat nasional. Iya. Tepuk tangan. Yang menyelenggarakan? PTN. Menyelenggarakan itu Institut Teknologi Nasional. Maaf. Yang berikutnya ini Pak Buti. Beliau adalah pembina pengembang bakat kesenian di SMA Nasional Malang. Di samping saya Bu Agustin, dikenal dengan nama Bu Titi. Beliau adalah Wakahumas dan saya serai untuk menggali, mengembangkan bakat seni siswa bersama Pak. Seperti yang saudara-saudara sekalian dengar tadi bahwa mereka mempersembahkan kami hadiah. Sekali lagi mereka mempersembahkan kami hadiah. Kenapa kami selalu tampilkan di YouTube kami? Yang pertama tujuannya adalah inspirasi, memberikan inspirasi. Rasul bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha." Barang siapa yang memberikan contoh, maka satu pahala. Sampai di situ tidak kata Rasulullah, wa ajru man amila biha, dan dia pun akan mendapatkan sekian banyak pahala dari sekian banyak orang yang mencontoh. Kalau nanti ada pemirsa atau orang lain yang termotivasi untuk berbuat seperti mereka, maka anak-anak kami ini mendapatkan pahala sebanyak orang yang mencontoh. Pak Buti juga dapat pahala, Bu Titi juga dapat pahala, saya insya Allah juga dapat pahala, ibunda dari Ananda Irnanda juga dapat pahala. Mengapa? Karena kata Rasulullah, setiap kebaikan itu satu pahala, ditambah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain diakibatkan termotivasi dari kebaikan pertama.
Makanya Rasulullah suatu saat ditanya, Rasulullah SAW tiba-tiba menyampaikan kepada sahabat, tuba lil ghuraba, amat beruntung orang yang aneh itu. Kaget sahabat semua, karena orang beruntung, orang aneh itu berarti jumlahnya sedikit. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu ya Rasul? Man huwal ghuraba ya Rasul? Apa itu ghuraba, orang aneh itu ya Rasul? Rasulullah menyampaikan ternyata ada 3 ghuraba, 3 orang aneh. Mudah-mudahan mereka ini termasuk orang aneh. Orang aneh yang pertama adalah alladzina yuslihuna id fasadan nas. Sekelompok orang yang selalu berbuat baik di tengah orang-orang yang tidak berbuat baik. Sekelompok orang yang selalu ingin melakukan yang terbaik sementara orang lain santai-santai, tidak pernah berpikir tentang kebaikan baik dirinya maupun orang lain. Ketika anak-anak lain berleha-leha, mungkin tidur, mungkin bermain, mungkin dengan gadgetnya, mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan rutinnya, tapi mereka ini tidak. Mereka ini melakukan sesuatu baik untuk prestasi dirinya, prestasi sekolah, membahagiakan dirinya, membahagiakan sekolah, membahagiakan orang tuanya. Maka manusia seperti ini dianggap aneh oleh Rasulullah, tapi keanehan mereka ini dianggap akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau suatu saat Mbak Irnanda yang sekarang ini sudah diterima di UNES, jurusan apa Mbak? Televisi dan film. Hebat ya, tepuk tangan dulu. Jurusan televisi, ternyata dia sukses. Loh, kenapa dia sukses? Kata Rasulullah, dia itu menjalankan sebuah keanehan, sesuatu yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Dan Allah ternyata menjanjikan keuntungan kepada mereka. Jadi tiba-tiba sebelum dia lulus, dia sudah direkrut oleh TV misalnya. Dia sudah bisa menjadi presenter misalnya. Dia bisa bekerja di pertelevisian misalnya. Nggak usah kaget, karena dia sudah menggali mulai sejak kecil. Begitu juga dengan Mbak Titania, begitu juga dengan Mbak Diding. Mereka ini semua adalah orang aneh. Kenapa orang aneh? Sore-sore datang ke sini latihan. Sore-sore hujan dia juga datang. Pada saat libur dia juga datang. Kehilangan ongkos, kehilangan waktu untuk bermain, kehilangan bercengkrama dengan teman-temannya. Tapi mereka tidak peduli, karena yang ada di otaknya bagaimana dia lebih baik dari sebelumnya, bagaimana menjadi to be number one. Ini orang aneh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau Anda melakukan sebagaimana dilakukan oleh anak-anak ini, insya Allah Anda akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fotografernya itu. Coba sejak tadi dia merengut karena tidak disebut. Nah, fotografernya juga termasuk orang aneh. Kenapa orang aneh? Ya, mestinya dia jalan-jalan, masih muda, mungkin pacaran. Sudah punya pacar, Mas? Belum. Ya. Ibu siap jadi mertuaku. Terserah Allah aja. Oh, betul. Diris tuh pilih. Nah, ini yang saya katakan bahwa kebaikan itu akan menjamur. Cukulnya adalah kebaikan yang lain. Jadi ketika kebaikan ditanam, maka akan tumbuh menjadi kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kebaikan satu ini ternyata akan memberikan kontribusi pahala terhadap kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau nanti ada Mbak Irnanda baru, ada Mbak Tania baru, ada Mbak Didin baru yang termotivasi untuk melakukan kehebatan sebagaimana mereka, maka Mbak Didi, Mbak Tania, Mbak Irnanda akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan. Jadi anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bahasa Rasul seperti ini. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Saya ulangi, jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Mumpung masih muda, mumpung masih encer otaknya, mumpung masih punya kesempatan berkreasi,
mumpung masih idenya banyak, lakukan. Jangan menunggu. Ada 4 rahasia sukses dari ini. Yang pertama, lakukan sekarang juga, tidak usah menunggu. Saya ulangi, lakukan sekarang juga, tidak usah menunggu. Anda misalnya ingin jadi fotografer, lakukan sekarang juga, tidak usah menunggu. Pak, saya tidak punya keahlian. Pak, saya tidak memiliki ini dan itu. Lakukan sekarang juga apa adanya. Mulai. Kalau saya menggunakan bahasa agama, ibda' binafsi. Mulai dari dirimu sendiri. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Niati dengan niat yang baik. Lakukan sekarang juga. Niati dengan niat yang baik. Maka mereka bertiga ini tidak boleh berniat hanya untuk kepentingan materi. Ingin mendapatkan hadiah saja. Jangan. Eman. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, niati untuk membahagiakan ibunda, niati untuk membahagiakan keluarga, niati untuk membahagiakan gurunya, niati untuk membahagiakan temannya. Temannya akan bahagia, ibunya akan bahagia, ayahnya akan bahagia, tetangganya akan bahagia, adiknya juga akan bahagia. Niati untuk membahagiakan mereka. Yang ketiga, jangan takut gagal. Saya ulangi, jangan takut gagal. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba. Ketika kita naik tangga dan kita jatuh, maka kita sudah ada di tangga 1. Cuma tinggal memperbaiki supaya kita tidak jatuh. Mereka misalnya ikut fashion, apakah dulu langsung juara? Tidak. Mereka tidak langsung juara. Karena sukses itu proses. Mereka gagal berkali-kali. Mereka mungkin menangis, mereka mungkin kecewa, mereka mungkin underestimate dan lain sebagainya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut gagal. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba. Orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah gagal. Tetapi dia tidak akan pernah berhasil. Orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah gagal, tetapi jangan berharap berhasil. Ada sebuah filosofi dari Kak Rus. Orang yang ada di pinggir pantai memang tidak akan pernah kena badai. Tapi ketahuilah bahwa dia hanya akan menjadi penonton ketika orang lain mendapatkan ikan. Saya ulangi, orang yang hanya duduk santai di pinggir pantai tidak akan pernah kena badai. Tapi ketahuilah, Anda hanya akan menjadi penonton ketika orang lain mendapatkan ikan. Anda memang tidak pernah gagal. Tapi tidak mungkin Anda akan pegang sertifikat seperti dipegang Mbak Didi, Mbak Tania, Mbak Irnanda, atau trofi yang mereka pegang. Tidak akan pernah. Anda memang tidak pernah gagal, tapi Anda tidak pernah sukses. Apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang diuntungkan oleh Allah itu adalah orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, mereka ini tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Tidak hanya ngerumpi di pinggir jalan, tidak hanya merasani orang lain. Yang dilakukan mereka manfaat. Bayangkan kalau video ini, YouTube ini ditonton 1000 orang, maka mereka mendapatkan 1000 pahala. Kita semua mendapatkan 1000 pahala. Belum lagi kalau mereka mencontoh. Yang pertama, mulai dari sekarang. Yang kedua, niati dengan niat baik. Yang ketiga, jangan takut gagal. Yang keempat, jangan pernah menyerah. Yang keempat, jangan pernah menyerah.
Kalau pada saat itu Anda jatuh, bukan kiamat. Karena jatuh itulah yang akan membuat Anda kuat. Kalau Anda tidak pernah jatuh, maka Anda tidak akan kuat. Anda misalnya cinta sama seseorang, sudah dekat, mungkin sudah membuat komitmen. Saya tidak ingin mengatakan pacaran, sebab pacaran sebenarnya tidak ada dalam Islam. Anda sudah membuat komitmen. Di tengah jalan ternyata si wanita ini nikah dengan orang lain. Anda akan kuat. Bukan Allah kemudian, Allah menganiaya saya, Tuhan menganiaya saya, ternyata dia bukan milik saya. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Dengan seperti itu Anda kuat. Kenapa? Dia dimiliki orang lain. Karena menurut Allah, yang akan menjadi ibu dari anakmu itu seorang wanita hebat yang selalu akan membuat kamu bahagia. Mbak, suatu saat ketika Anda mendapatkan orang yang Anda cintai, Anda sukai, kemudian si laki-laki ini ternyata pindah hati, gak usah khawatir. Karena menurut Allah dia tidak baik untuk Anda. Maka Anda akan diganti orang lain yang lebih baik dari itu. Makanya ketika dia pergi, bilang aja, terima kasih ya Allah, dia pergi dari saya, karena engkau akan menggantinya seorang laki-laki yang lebih hebat dari dirinya. Iya, dia sudah sarjana Pak, kamu akan diberikan sarjana yang lebih hebat dari itu. Dia kaya Pak, Allah akan memberikan orang yang lebih kaya dari dirinya. Dia mungkin punya hanya kaya otak, tapi tidak kaya jiwa. Mengapa? Dia hanya tahu rasa-rasa dari orang lain bahwa Anda itu fair dengan orang lain, dia sudah meninggalkan kamu. Berarti cintanya tidak kokoh. Kamu akan didatangkan seorang laki-laki yang cintanya kokoh, yang tidak mendengar suara orang lain kecuali pengakuan dari dirimu. Hebat kan? Menjadi kepala sekolah seperti saya sudah. Maaf hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dekat dengan anak-anak, karena dengan dekat seperti inilah maka akan muncul prestasi seperti mereka. Terakhir, seandainya Anda sukses, saya ulangi, seandainya Anda sukses, maka ingat surat di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau Anda sukses, ucapkan subhanallah, ini dari Engkau ya Allah, wa bihamdi, dan harus berterima kasih kepada Allah. Keberhasilan itu datang dari Allah, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Kalau Allah tidak menghendaki sertifikat itu ada di tanganmu, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki trofi itu ada di sini, tidak akan terjadi. Semuanya Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, maka terjadilah. Maka jangan kemudian adigung-adiguno mengatakan ini kan prestasiku, gitu. Kemehnya. Nggak gitu. Allah yang mengetuk hati juri. Anda dijadikan nomor sekian. Ya, kalau Allah menutup matanya, Anda tidak menang kan? Allah. Sekali lagi yang terakhir, ketika sukses, ucapkan subhanallah, ucapkan alhamdulillah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu sujud syukur. Apa kata Allah hadiahnya? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, besok akan aku tambah. Kalau kalian bersyukur pada Allah, aku tambah. Jadi amplopnya bisa dikasihkan. Nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian tidak bersyukur, Allah suka orang bersyukur. Sangat suka. Sampai mengatakan, kalau engkau bersyukur, maka kata Allah akan aku tambah besok.
Tetapi kalau tidak bersyukur Allah marah. Malam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, silakan cari Tuhan yang lain. Allah purek kepada orang yang tidak pernah bersyukur. Ini saja tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa kalau ada iklan jangan langsung skip. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.